proposal gitu ya. Proposal itu isinya tentang apa yang kita lakukan saat ini, aktivitas. Misalnya si A dia punya usaha bikin jamu gitu ya. Dia punya usaha bikin jamu. Selain produksi jamu, dia juga ada reseller teman-teman yang lain. Nah, itu nanti dibikin satu perusahaan. Nah, di dalam perusahaan itu ada anak-anak perusahaan, sub perusahaan gitu, bagian-bagian. Jadi misalnya ini yang bagian untuk jamu, yang A, terus yang B itu bagian untuk misalnya reseller teman-temannya gitu. Nah, itu dibikin laporannya. Jadi di dalam satu perusahaan, misalnya perusahaan Ibu Cantik Aminah gitu ya. Misalnya, nah itu Bu Aminah itu yang khusus untuk jamu itu dibikin nanti secara lengkap, produksinya seperti apa, terus laporan cash flow-nya seperti apa, terus lalu lintas keuangannya itu seperti apa, terus nanti detail di dalam yang khusus jamu ini sendiri, terus kemudian detail yang di dalam kayak semacam toko itu juga sendiri gitu. Jadi misalnya reseller barang si A, si B, si C gitu. Jadi ini istilahnya, ini yang A itu toko jamu, yang B itu supermarket, toko serba ada. Nah, itu nanti dibikin satu perusahaan atas nama Ibu Cantik Aminah kayak gitu. Nah, contohnya gitu. Jadi teman-teman nanti buat laporan secara tertulisnya seperti itu gitu. Dalam perjalanannya nanti akan ada dibimbing dari tutor pelestari sendiri dan juga dari kampus desa. Insya Allah nanti di akhir bulan nanti kita ada pertemuan juga online sama kampus desa membahas tentang terkait dengan hal ini gitu. Nah, nanti bisa dibikin nanti pada saat ketemu dengan kampus desa itu bisa dikonsultasikan apakah yang sudah berjalan itu, yang sudah dijalankan itu sudah sesuai dengan standarnya atau belum, ataukah memang perlu perbaikan atau perlu dibuat lebih sederhana. Nah, nanti kita akan bahas di situ dalam perjalanan. Nanti ini dibikin dalam 1 tahun mata ajaran gitu kan, dalam 1 tahun mata ajaran. Nanti di akhir mata ajaran kita akan melaporkan ini gitu. Jadi ini proyek 1 tahun teman-teman sendiri gitu. Yang saya maksud dengan proposal itu kita bikin susunan skema perusahaan. Jadi misalnya perusahaan ini atas nama perusahaan Siti Aminah gitu ya. Terus dibagi pada 2, yaitu yang pertama jamu Aminah, yang kedua Toserba Aminah gitu ya. Toserba Aminah ini isinya terkait dengan reseller dari produk teman-teman gitu. Di luar dari jamu itu dijadikan satu di Toserba Aminah. Atau kalau mungkin teman-teman punya jasa lainnya, punya usaha lainnya, itu bisa nggak hanya terpaku pada dua skema itu tadi, dua jalur itu tadi, tapi bisa juga 3, bisa juga 4, nanti tergantung pada teman-teman sendiri. Jadi misalnya ada Bu Aminah ini misalnya ada jamu, terus kemudian ada toserba, terus kemudian ada khusus untuk just tip gitu, terus kemudian ada khusus untuk just tip kurir kayak gitu. Nah, itu bisa disendirikan juga gitu. Nanti dalam perjalanannya teman-teman bisa tanya langsung ke tutor atau japri ke saya boleh gitu, skemanya kurang lebih seperti ini apa gimana. Insya Allah nanti saya tuliskan deh contohnya gitu, contohnya seperti apa modelnya gitu, sederhananya seperti apa, nanti teman-teman coba ngisi sendiri sesuai dengan yang teman-teman geluti saat ini gitu, dan nanti dibikin laporan sederhananya. Jadi contohnya nih, misalnya kita ambil contoh misalnya kayak Pak Ella itu kan dia bikin beberapa gitu kan, maksudnya bikin beberapa itu ya, dia buat kue juga, terus kemudian terima pesanan, terus just tip juga, terus ngantar barang, maksudnya jadi kurir gitu kan, menyediakan jasa kurir gitu, jasa antar kayak gitu. Nah, itu bisa dikelompok-kelompokkan gitu. Jadi misalnya nanti sub perusahaan
produksi sendiri gitu, apakah itu kue, apakah itu catering misalnya ya, catering gitu ya, catering kan macam-macam, apakah kue, apakah nasi, lauk-lauk, tumpeng dan sebagainya itu, atau nasi kotak, snack box kayak gitu-gitu, itu di satu perusahaan sendiri di mana dia memang semuanya itu dia bikin sendiri gitu, produksi sendiri gitu. Terus kemudian ada lagi just tip atau kurir gitu. Nah, kalau bedanya just tip dengan kurir itu kan, kalau just tip itu kan singkatan dari jasa titipan kan. Jadi kita misalnya minta tolong tolong dong saya diberikan, saya perlu dia kasih list, saya perlu sayur A B C D, tolong saya diberikan. Jadi Mbak Ella itu belikan sayur, diborokin dulu sama dia, nanti sayur itu diantar ke pemesan ngasih uang juga, sekaligus ngasih uang lelah karena sudah membelanjakan dan memborokin itu tadi, itu namanya just tip gitu. Jadi ada biaya selain dari biaya antar gitu, selain dari biaya antar gitu. Terus kemudian ada ekspedisi atau kurir. Kurir itu lebih ke misalnya pesan di Mbak Ella, aku nyari itu dong, tolong carikan aku sepatu gitu misalnya. Oke, Mbak Ella cari di pasar online besar, ternyata ditawarkan sepatu, atau mungkin tolong carikan saya tas buat anak-anak gitu ya. Di pasar online besar itu ada yang jual tas. Mbak Ella info, kasih tahu ke konsumennya, terus kemudian oh ya udah aku setuju gitu, saya transfer berapa gitu, nanti tolong sekalian dikirim ya, bisa plus biaya kurirnya gitu. Nah, biaya kurir dari nganter ambil barang ke pemesan tadi, ke customer itu yang dinamakan dengan itu perusahaan kurir gitu loh. Jadi nanti just tip sama kurir itu nggak terlalu beda jauh sih, bisa dijadikan satu gitu. Jadi misalnya itu, jadi misalnya ada beberapa kemudian reseller ini sebenarnya jadi satu dengan just tip sama kurir tadi kan, karena kan bisa jadi reseller itu kalau yang reseller murni biasanya dia bisa dalam bentuk dia pesan makanan, dia pesan barang, terus kemudian dropship sistemnya, dia pesan barang bisa diantar ke ke yang pemesannya tanpa barang itu melalui dia, itu namanya dropship gitu. Nah, perbedaan dari model-model perdagangan kayak gini, nanti teman-teman kalau masih bingung bisa konsultasi gitu, Bu ini sebaiknya saya masukkan menjadi satu atau saya beda-bedakan gitu, karena kan itu masing-masing kan kayak istilahnya kasnya kan berbeda gitu, pembukanya kan beda gitu. Nah itu juga untuk melatih teman-teman supaya